Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga semangat kita selalu terjaga dan semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan keinginan kita, lancar dan bermanfaat. Nah, coba perhatikan gambar yang saya berikan. Di sini ada bacaan math is fun. Nah, maksud dari bacaan ini yaitu dengan harapan gambar ini bisa merasakan kalau matematika itu asik, meskipun kadang mudah, kadang sulit. Tetap harus diterima dengan asik. Lihat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Namun, sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat atau teorema limit fungsi. Nah, di sini saya ulangi sekilas ya untuk mengingatkan. Nah, sifat atau teorema ini ada 9. Ini yang dasar ya. Yang dasar dari limit. Nah, di sini ada yang limit konstantanya aja, yaitu hasilnya konstanta itu sendiri. Nah, limit X itu hasilnya masukkan nilai A-nya. Ada limit fungsi yang dikalikan dengan konstanta. Ada penjumlahan dua fungsi, pengurangan dua fungsi, perkalian dua fungsi, pembagian dua fungsi, bentuk pangkat dan bentuk akar. Jadi ke-9 sifat atau teorema ini akan dipartisi untuk menentukan nilai limit fungsi, baik fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Selanjutnya ada teorema limit apit. Nah, apa itu teorema limit apit? Teorema limit apit digunakan untuk mencari sifat-sifat fungsi trigonometri atau nilai yang lain. Nah, di sini hukum apitnya berbunyi, misalkan fx lebih kecil sama dengan gx lebih kecil hx untuk semua x di sekitar A namun x tidak sama dengan A. Nah, di sini jelas ada 3 fungsi di mana fungsi gx telah diapit oleh fungsi fx dan hx. Maka limit x menuju A dari fx itu sama dengan limit x menuju A fungsi hx, yaitu sama-sama nilainya L. Nah, karena fungsi gx-nya telah diapit oleh fx dan hx, otomatis nilai limit x menuju A dari gx itu juga sama dengan L. Ya, untuk lebih memahaminya, kalian bisa mempelajari dari buku paket Matematika Peminatan kelas 12. Nah, setelah kita mempelajari teorema apit, maka kita akan menemukan sifat-sifat limit trigonometri. Nah, jika limit memuat bentuk sin atau tan, nah ini khusus untuk limit sin atau tan ya, tidak ada kosinus. Jadi nanti kalau ada limit kosinus, maka kita harus ubah bentuknya ke dalam bentuk sin atau tangen. Nah, jadi kalau ada limit yang memuat bentuk sin atau tan, maka coret sin atau tannya, lalu sederhanakan bentuk yang tersisa. Cara ini hanya berlaku untuk persoalan limit fungsi trigonometri x menuju 0, bentuk 0/0. Nah, di sini ada terlihat limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan limit x menuju 0 dari x per sin x. Hasilnya sama dengan 1. Begitu juga untuk limit x menuju 0 dari tangen x per x sama dengan limit x menuju 0 dari x per tan x sama dengan 1. Limit x menuju 0 dari sin x per tan x sama dengan limit x menuju 0 dari tan x per sin x sama dengan 1. Limit x menuju 0 dari sin x per sin x itu sama dengan limit x menuju 0 dari tan x per tan x sama dengan 1. Ini untuk x menuju 0. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk x menuju 0.
Gimana kalau ada koefisiennya, ada angkanya? Nah, ini sampingnya. Limit X menuju 0 dari sin AX per BX sama dengan limit X menuju 0 dari AX per sin BX. Nah, seperti yang penjelasan yang di atas, kita tinggal coret sin atau tan-nya. Maka sin X sama tan X-nya dicoret, tinggallah koefisiennya. Hasilnya A per B. Berlaku juga untuk limit X menuju 0 per tan AX per BX sama dengan limit X menuju 0 per dari AX per tan BX. Hasilnya A per B, kan ya. Kita perhatikan koefisiennya. Kemudian kita masuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sama halnya dengan limit fungsi aljabar. Limit fungsi trigonometri caranya juga yang pertama dengan mensubstitusi langsung. Ya, jadi kita masukin nilai X-nya langsung. Jika sudah ada nilainya, maka kita cukup memakai cara pertama, tidak perlu kita lanjuti cara kedua, ketiga, atau cara yang lain. Jadi, kalau dengan cara substitusi sudah ada nilainya, langsung kita stop. Berarti hasilnya itu dia. Ya. Lain halnya kalau hasilnya itu bentuk tak tentu, misalnya 0 per 0, bentuk tak hingga per tak hingga, atau 0 tak hingga minus tak hingga, 1 per tak hingga, 0 per tak hingga, atau tak hingga pangkat 0, maka kita perlu menggunakan cara-cara yang lain. Bisa dengan cara faktorisasi atau dengan cara menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menggunakan sifat limit fungsi trigonometri, kita memerlukan rumus-rumus trigonometri identitas, seperti rumus identitas dasar, rumus sudut rangkap, rumus perbandingan, dan rumus konversi penjumlahan ke perkalian. Nah, yang rumus-rumus ini rumus dasar trigonometri. Dimanapun kalau yang ada berbaur dengan trigonometri, kita pasti akan memakai rumus identitas ini. Nah, yang sering dipakai untuk soal itu biasanya nomor 1, 2, dan 3 nih, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang nomor 2, sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Yang nomor 3, cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Ini sering kita jumpai pada persoalan trigonometri. Apalagi di limit fungsi trigonometri ini sifatnya tidak mempunyai cos. Nah, jadi kalau ada persoalan yang menggunakan cos, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk sin. Ya, jadi yang semua ini, ke-20 ini harus kita pahami dan ingat selalu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai limit berikut. Yang pertama, limit X menuju V per 2 dari cos 2X kurang 1 per sin X. Nah, lihat penyelesaiannya yang di atas. Limit X menuju V per 2 dari cos 2X kurang 1 per sin X sama dengan, nah, kita pakai cara substitusi. Tetap yang kita lakukan yang pertama itu dengan cara substitusi. Jadi apapun soalnya, kita cari dulu dengan cara substitusi. Ya, jadi sama dengan cos 2, masukkan nilai X-nya V per 2 dikurang 1 per sin X, jadi sin V per 2 sama dengan cos 2 bisa kita coret, tinggallah cos V per 1, jadilah cos V dikurang 1 per sin V per 2 sama dengan, masukkan nilai V nya, cos 180 dikurang 1 per sin 180 per 2 sama dengan cos 180 dikurang 1 per
sin 180 bagi 2 90 sama dengan nilai cos 180. Lihat tabel trigonometri, tabel sudut, tabel sudut. Cos 180 sama dengan min 1 dikurang 1 per sin 90 sama dengan 1. Jadi min 1 kurang 1 sama dengan min 2, min 2 per 1 sama dengan min 2. Nah, di sini kita peroleh nilai limitnya min 2. Berarti kita stop, udah ada nilainya min 2. Berarti kita tidak perlu mencari dengan cara lain. Sampai sini bisa dipahami? Oke, soal nomor 2. Limit x menuju 2 dari sin x kurang 2 per x kuadrat dikurang 4. Nah, kita pakai cara substitusi langsung. Masukkan 2-nya, sin 2 dikurang 2 per 2 pangkat 2 dikurang 4. Nah, sin 2 kurang 2 0, sin 0 0 per 2 pangkat 2 4, 4 kurang 4 0, 0 per 0. Nah, di sini kita peroleh bentuk tak tentu, maka kita cari dengan cara yang lain. Nah, setelah substitusi dengan cara apa? Faktorisasi. Kita faktorisasi dulu. Jadi limit x menuju 2 dari sin x kurang 2 per x pangkat 2 kurang 4 sama dengan limit x menuju 2, kita faktorkan yang di bawah, karena yang di bawah pangkatnya yang lebih besar. X pangkat 2 dikurang 4 faktornya itu x tambah 2 kali x dikurang 2. Jadi kita keluarkan 1 per x tambah 2 dikali sin x kurang 2 per x kurang 2 sama dengan 1 per, masukkan nilai x nya 2, 1 per 2 tambah 2 dikali sin x kurang 2 per x dikurang 2 ini bisa kita coret. Jadi tinggal 1. Di 1 kali 1 1, 2 tambah 2 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Nah, udah ketemu nilainya. Jadi kita stop sampai cara faktorisasi, nggak perlu kita lanjuti cara yang lain. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Limit x menuju 0 dari 1 kurang cos x per x sin x. Nah, kita substitusikan langsung dulu. Kita masukkan nilainya 0. 1 dikurang cos 0 per 0 sin 0 sama dengan 1 dikurang cos 0 1 sin 0 0. Jadi 1 kurang 1 0 per 0 kali 0 0 0 per 0. Nah, ini dalam bentuk tak tentu. Nah, jadi kita lihat cara kedua faktorisasi. Kita lihat soalnya. Bentuk soalnya tidak memungkinkan untuk cara faktorisasi. Maka biar tidak membuang waktu, kita langsung aja ke cara menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Dengan memerlukan rumus identitas sudut rangkap trigonometri yang sebelumnya. Jadi, limit x menuju 0 dari 1 kurang cos x per x sin x sama dengan limit x menuju 0 dari 1 kurang cos x ini, kalau kita lihat di identitas sudut rangkap, cos x itu hasilnya cos kuadrat setengah x dikurang sin kuadrat setengah x. Ya, jadi per x sin x sama dengan, kita buka kurungnya, jadi limit x menuju 0 dari 1 kurang cos kuadrat setengah x tambah sin kuadrat setengah x per x sin x sama dengan limit 1 kurang cos kuadrat setengah x itu sama dengan sin kuadrat setengah x, ya, dari rumus identitas. Jadi sama dengan limit x menuju 0 dari sin kuadrat setengah x tambah sin kuadrat setengah x sama per x sin x sama dengan limit x menuju 0. Nah, sin kuadrat setengah x tambah sin kuadrat setengah x kan ada 2 tuh. Berarti nilainya sama dengan 2 sin kuadrat setengah x per x sin x sama dengan limit x menuju 0 dari 2 sin setengah x dikali sin setengah x. Ya, yang kuadrat ini kita
kita jabarkan jadi sin setengah X dikali sin setengah X per X sin X sama dengan limit X menuju 0 dari 2 sin X sin setengah X dikali sin setengah X dikali setengah X kali X per 2 kali setengah X per sin X kali setengah X kali X sama dengan limit X menuju 0 kita pisah-pisahkan di sin setengah X per setengah X dikali sin setengah X per setengah X dikali X per sin X kali setengah X per X. Ingat ya, yang dua ini, yang dua di depan ini angka kita udah coret, makanya hilang. Jadi sama dengan limit X menuju 0 dari sin setengah X per setengah X kali limit X menuju 0 dari sin setengah X per setengah X dikali limit X menuju 0 dari X per sin X dikali limit X menuju 0 dari setengah X per X sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, demikian penjelasan dari contoh soal ini. Jika kalian belum memahami, kalian bisa putar ulang videonya sampai kalian benar-benar paham. Ya, ingat ya, kunci dasarnya itu sifat dari fungsi trigonometri. Pahami, lalu diingat. Nah, jika kalian sudah paham, ada tantangan nih buat kalian. Ada 2 soal quiz. Yang pertama, hitunglah nilai limit berikut. Limit X mendekati 0 dari cos X dikurang cos 3X per 1 kurang cos 2X. Yang nomor 2, limit X menuju 0 dari cos 4X kurang 1 per X tan 2X. Silahkan kalian kerjakan. Kalian bisa mengerjakannya kurang lebih dari 1 jam. Saya tunggu jawaban kalian di WA saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.